Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok pertama, yaitu perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu pengetahuan dan apa itu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah bagian dari pengetahuan atau sesuatu yang dipelajari sehingga manusia itu memperoleh pengetahuan untuk mengetahui dan membuktikan suatu kebenaran. Dan pengetahuan itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam diri manusia yang diperoleh dari hasil pencarian manusia itu sendiri. Bisa juga secara arti, pengetahuan adalah segala yang kita ketahui tanpa menghiraukan benar atau salah. Dan ilmu pengetahuan hanya membatasi pada yang benar saja. Artinya, ilmu pengetahuan itu bisa dibuktikan. Dan ini beberapa pengertian dari ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ilmu adalah rangkaian aktivitas. Artinya adalah penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang dimengerti manusia. Yang kedua adalah ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Artinya, aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu, dan akhirnya aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Yang terakhir adalah kebenaran dalam kalimat ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah pengetahuan yang telah diuji kebenarannya secara metode ilmiah. Jadi, pengetahuan itu harus sudah terbukti dan teruji. Dengan arti adalah bisa dibuktikan. Di slide 4 ini, kita akan membahas sumber pengetahuan yang dibagi menjadi 4, yaitu ada panca indera, ada pikiran manusia, ada wahyu, dan ada intuisi. Yang pertama adalah panca indera. Panca indera itu seperti kita mempunyai sebuah mata. Mata itu bisa melihat dan kita bisa melihat sesuatu. Itu adalah pengetahuan. Contohnya lagi yang lebih spesifik adalah seperti bunga mawar. Bunga mawar itu berwarna merah, maka pengetahuan yang dapat kita ambil adalah bunga itu berwarna merah. Yang kedua adalah pikiran manusia. Pikiran manusia itu seperti apa yang kita pikir akan sesuatu dan belum tentu kebenarannya, seperti apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kesimpulkan untuk kedepannya. Yang ketiga adalah wahyu. Wahyu itu seperti apa yang kita pikirkan adalah wahyu itu berasal dari Tuhan dan untuk manusia. Dan itu adalah hal yang kita ketahui dari kita yang umat beragama. Yang terakhir adalah intuisi. Intuisi itu semacam seperti gabungan antara perasaan dan pikiran, seperti semacam sesuatu yang kita pikirkan benar itu bisa jadi tidak benar, atau sebaliknya. Maka diperlukan sebuah pemikiran agar menjadi suatu ilmu pengetahuan. Deliangji tahun 1987 mengemukakan 3 sudut pandang berkaitan dengan kemaknaan ilmu, yaitu 1. Ilmu sebagai aktivitas. Artinya, bahwa suatu aktivitas mempelajari sesuatu secara aktif, menggali, kemudian mencari, mengejar, atau menyelidiki sampai pengetahuan itu diperoleh. 2. Ilmu sebagai metode. Artinya, ilmu itu adalah suatu metode untuk menangani masalah-masalah tertentu. Contohnya, saat kita mau membuktikan sesuatu, tidak semerta-merta iya atau tidak saja, tetapi ada langkah-langkah tertentu yang menyimpulkan bahwa itu adalah ilmu pengetahuan. 3. Ilmu sebagai pengetahuan. Artinya, ilmu adalah suatu kumpulan yang sistematis atau sebagai pokok pengetahuan teratur.
Selanjutnya, Daud Yusuf di tahun yang sama yaitu tahun 1987 mengemukakan 3 sudut pandangnya juga. Yang pertama, ilmu pengetahuan sebagai produk, yaitu pengetahuan yang telah diketahui kebenarannya oleh masyarakat. 2. Ilmu pengetahuan sebagai proses, yaitu kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia. 3. Ilmu pengetahuan sebagai masyarakat, artinya dunia pergaulan yang tindak tanduknya, perilaku, serta sikap ukur diatur oleh 4 ketentuan yaitu universal, komunal, tanpa pamrih, dan skeptis yang teratur. Pada slide berikutnya, kita meyakini dari awal bahwa ilmu pengetahuan adalah kebenaran ilmu. Sesuatu dianggap benar bila ditinjaukan baik secara deduktif maupun secara induktif. Arti dari keduanya yaitu ilmu pengetahuan harus bisa dianggap benar. Lalu, apa yang dimaksud dari deduktif dan induktif? Ya, benar. Deduktif berarti masuk akal. Sedangkan induktif berarti sesuai dengan kenyataan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan jika ditinjau secara deduktif dapat menjadi masuk akal. Dan jika ditinjau secara induktif, maka sesuai dengan kenyataan. Yang berarti seperti sebelumnya, tidak dibuat-buat, alami, dan masuk akal. Berikutnya merupakan ciri pokok pengetahuan ilmiah. Yang pertama adalah empiris. Empiris maksudnya yaitu pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Maksudnya, jadi jika kita tidak melakukan sesuatu, mencoba sesuatu, maka hasilnya bukan menjadi ilmu pengetahuan, atau bisa disebut juga tidak ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu sistematis. Sistematis maksudnya berbagai keterangan dan rata yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan keteraturan. Contoh misal, orang dengan cara berpikir teratur, dan orang yang pandai berbicara. Tidak berlibet-libet. Itu maksud dari sistematis. Kemudian yang ketiga ada objektif. Objektif yang di sini merupakan bebas dari prasangka seseorang dan kesukaan pribadi. Yang berarti sesuai dengan kenyataan. Jika dikatakan A, maka ya A, seperti itu. Bukan karena ada alasan lain. Itulah yang dinamakan objektif. Kemudian yang keempat, ada analitis. Analitis yang di sini adalah pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian yang terperinci. Mengapa harus dibeda-bedakan? Karena memang untuk mendapatkan sesuatu yang benar, maka dirinci-rincikan kepada bagian-bagian tertentu agar kita dapat memahami sifatnya. Contohnya seperti, apa peran Anda? Apa hubungannya? Jadi, seperti itu yang disebut dengan analitis. Kemudian yang terakhir ada verifikatif, yaitu jika seandainya seseorang menemukan sesuatu dan orang tersebut mengatakannya A, kemudian orang lain melakukan sesuatu seperti yang orang pertama lakukan dan mendapatkan A juga, maka itu disebut verifikatif. Siapapun yang melakukan percobaan dengan langkah-langkah percobaan yang seseorang buat, maka hasilnya akan diperoleh sama dengan yang dihasilkan. Seperti itulah verifikatif. Jadi, itu merupakan ciri pokok pengetahuan ilmiah. Di slide akhir, ada metode ilmiah. Metode ilmiah terbagi menjadi beberapa struktur. Di antara lainnya adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah contohnya ketika kita mendatangi sebuah tempat di mana di situ ada suatu bencana yang tiba seperti kemarau panjang. Dari situ kita bisa melihat seperti masalah kekeringan, produksi pertanian yang menurun, kekurangan air bersih, dan juga masalah lainnya. Dari situ kita bisa merumuskan bagaimana kemarau panjang seperti ini bisa terjadi.
Selanjutnya, kita bisa menyusun kerangka berpikir, yaitu dengan memikirkan apa yang terjadi di sini dan bagaimana solusinya untuk mengatasi hal ini. Selanjutnya, kita menyusun hipotesis. Contohnya adalah dengan cara hipotesis, yaitu kemarau panjang bisa disebabkan oleh angin muson timur yang bertiup dari benua Australia menuju Asia. Dan kemarau panjang bisa juga disebabkan oleh El Nino, yaitu karena adanya perubahan suhu yang terjadi di kawasan Samudra Pasifik. Dilanjuti dengan melakukan eksperimen, kita bisa memulai dengan melakukan observasi di wilayah, mewawancari penduduk setempat, dan menggunakan instrumen-instrumen yang valid. Kemudian, setelah itu, kita menganalisis data. Setelah data yang di atas telah kita dapatkan, kita bisa menganalisis data-data tersebut. Dilanjut dengan menarik kesimpulan. Kita bisa menarik kesimpulan dari data yang telah kita ambil. Kita observasi dan wawancara, yaitu kemarau panjang disebabkan oleh adanya perubahan suhu yang terjadi di kawasan Samudra Pasifik yang bisa juga disebut dengan istilah El Nino. Dan terakhir ialah membuat laporan penulisan penelitian. Itulah struktur dari metode ilmiah dengan secara runtun. Metode ilmiah tersebut bisa dikatakan kebenarannya setelah kita mengikuti langkah-langkah metode ini. Dan sampai sini, kita telah menjelaskan materi dari perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Dari saya beserta kelompok lainnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.